Biksu yang muda belum bisa tenang. Dia selalu bermimpi tentang gadis yang cantik. Sampai tidak bisa tidur. Karena tidak bisa melawan nafsunya. Suju memutuskan untuk mempraktikkan agama Buddha. Tanpa diduga, kali ini selama 3 tahun 3 bulan. Suhu dan adiknya sangat mengkhawatirkannya. Tidak menyerah atas perjalanan 3000 km. Untuk menjemputnya kembali. Tanpa diduga, barusan buka pintu. Awalnya dia seorang pemuda yang bersemangat. Sudah berubah jadi lelaki tua. Kuku jarinya juga panjang sekali. Suhunya memang patah hati melihatnya. Buru-buru membawa Suju kembali. Saat ini, tulang Suju seperti kayu. Sama sekali tidak ada tenaga pun. Bahkan tidak bisa makan sendiri. Suju berbaring di kuda putih dan melihat. Tepat saat dia melihat batu di pinggir jalan. Tulisannya bagaimana tetesan air tidak bisa dikeringkan. Suju sama sekali tidak paham hal ini seperti kalimat ajaib. Dan terus-menerus berada di pikiran Suju. Setelah kembali ke pagoda. Lewat 3 tahun yang ikuti ajaran Buddha, Suju memang dihormati banyak orang. Suju memang memuaskan dan sombong. Tapi dia tidak tahu bahwa nafsunya sedang bangkit lagi. Dan mengalahkan dirinya. Beberapa hari kemudian, di sebuah upacara, Suju melihat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Hati Suju mulai berbadai. Badai ini terus meniup dengan kencang. Pada hari upacara di pagoda, Suju tertarik oleh vas di tangan seorang wanita. Suhunya melihat dan mengingatkannya. Suju saat itu baru bersadar lagi. Jadi dia memang merasa malu. Dan bersembahyang di depan patung Buddha. Tapi semakin keras dia melawannya. Semakin dalam dia terjatuh. Hari itu, Suju bersembahyang lalu kembali ke kamarnya. Dia ketemu seorang wanita yang cantik. Namanya Xiaoma. Dialah anak dari seorang kaya di daerah ini. Xiaoma kesini untuk meminjam peralatan. Mata Xiaoma memang cantik dan menawan. Waktunya tampaknya berhenti. Suju sudah jatuh cinta pada gadis ini. Setiap hari dia bermimpi tentang gadis ini. Jadi setiap pagi, dia harus mencuci spray. Adiknya melihatnya saat bermimpi. Tidak mau perjalanan bersembahyang 20 tahun Suju jadi kosong. Oleh itu si adik ini kasih tahu Suhu tentang masalah Suju. Lalu Suhu kasih Suju sebuah alamat. Suruh Suju ke tempat itu untuk cari jawaban. Dan Suju juga datang ke sana. Suhu ini sudah tahu alasan kenapa Suju datang. Terus Suhu kasihnya sebuah kertas yang menguning. Suju melihatnya dengan penasaran. Jika lihat dari atas ke bawah, inilah gambar tentang pasangan yang sedang bermesra. Tapi jika melihat gambar ini bawah cahaya lilin, itulah gambar kedua monster. Suhu ini mau menyarankan bahwa jika terendam dalam kecantikan, semuanya akan dihancur. Jika ingin menjadi seorang Buddha, harus melepaskan semua pikiran sensual. Suju tampaknya sudah memahami, lalu pergi. Tanpa diduga, sejalan pulang dia ketemu Xiaoma lagi. Orang yang disukainya tersenyum, hatinya memang tidak bisa tenang. Karena mau keluar dari pagoda, Suju sudah bertengkar sama suhunya. Suju lagi bilang Buddha sebelum usia 29 juga mengalami semua hal di dunia. Siapa tahu alasan kenapa Sang Buddha menyerah semua hal di dunia ini. Banyak hal yang hanya bisa dilupakan jika telah dimilikinya. Kataan yang begitu kasar dari Suju juga karena nafsu di hatinya. Itu hanyalah alasan baginya menyerah aja. Sejak keluar dari pagoda dan hidup seperti orang biasa. Suhunya sama sekali tidak mengherankan atas pemutusannya. Tapi Suhu tetap mengkhawatirkannya, Suhu antarnya pergi. Suju berhasil keluar dari pagoda. Dia ganti pakaian. Ke rumah Xiaoma bekerja. Xiaoma barusan melihat Suju, dia sudah menyadarinya. Tapi Xiaoma tidak menyapanya, langsung pergi. Sebenarnya Xiaoma juga mencintai Suju. Tapi Xiaoma tidak tahu apakah Suju kembali ke sini karena dia. Atau hanya karena mau hidup seperti orang biasa. Xiaoma bilang sama Suju. Jika ini bukan cinta sejati, jangan menyakiti orang. Tapi Suju mengaku sama Xiaoma dengan tulus. Xiaoma akhirnya juga jatuh cinta samanya.
Mereka main bersama di hutan, menikmati cinta yang panas. Hubungan mereka dengan cepat ketahuan pengantin Xiaoma. Si pengantin ini tidak mau berdiam. Dia cari peramal biar membuktikan bahwa dia dan Xiaoma baru pasangan yang benar. Tapi si pengantin ini sangat memahami Xiaoma. Apa yang diputuskan Xiaoma tidak bisa berubah. Jadi si pengantin ini sengaja menolak pernikahan ini. Xiaoma dan Suju dengan senang buat pesta pernikahan. Sudah beberapa tahun pernikahan, mereka tetap saling mencintai. Anak mereka terus dilahirkan. Dan Xiaoma juga mulai tahu kekurangan Suju. Orang di sini bertanam sebagai alat pencaharian. Setiap tahun, pada musim panen, seorang yang bernama Do He akan datang dan membeli semua panen. Ini juga pendapatan satu-satunya mereka. Tapi Suju menemukan bahwa Do He seorang yang tidak jujur. Suju seorang jujur jadi sudah mengungkapkan kesalahan Do He. Hal ini buat Do He marah. Dan bersumpah tidak akan kesini beli panen lagi. Xiaoma khawatir jadi dia menyarankan Suju biar jangan memarahkan Do He. Karena orang setempat tahu bahwa Do He tidak jujur. Tapi dibayar segini mereka sudah memuaskan. Setidaknya ada makanan saat lapar. Tapi tanpa Do He dan PT di belakangnya, warga di daerah ini akan mati karena kelaparan. Tapi Suju tidak mendengar kata istrinya. Mau bawa panen ke kota untuk dijual. Memang dijual dengan harga yang bagus. Orang setempat memuji Suju. Tapi di perjalanan pulang, Suju bertemu Do He. Do He mengkritiknya. Sebelum pergi, Do He juga berkata yang kasar. Kemudian, saat memanen kali kedua, si mantan pengantin Xiaoma mau menjual hasilnya kepada Do He. Suju menghentikannya. Mereka bertengkar. Do He marah dan pergi. Si mantan pengantin ini jadi marah dan mendorong jatuh Suju. Dan mengkritik Suju. Kamu menghancurkan semua yang milikmu. Suju belum paham. Tanpa diduga, hal yang buruk terus datang. Pada malam itu, Suju dan istrinya terbangun oleh kebakaran. Dan melihat daerah ini sedang dalam kebakaran. Xiaoma memanggil semua orang memadamkan api. Setelah semalam perjuangan, panen mereka dijaga setengah. Suju pikir ini dibuat si mantan pengantin Xiaoma. Jadi dia mencarinya tapi dikritik anak kecil. Terus Suju cari Do He tapi ditendang sampai jatuh keluar. Suju tidak berani menghadapi pihak yang jahat ini. Jadi dia di belakang Xiaoma. Setiap tahun sampai musim panen, Xiaoma bawa anaknya memanen. Terus bawa ke kota untuk dijualnya. Suju tetap di rumah tidak lakukan apa. Sekali dia tidur di sungai. Menemukan segadis sedang mandi di sana. Suju tahu hal ini tidak benar. Tapi dia tidak bisa bertahan jadi sudah melihatnya. Inilah gadis yang bekerja di rumahnya. Setiap musim panen, dia akan ke sini. Pertama kali, gadis ini melihat Suju, dia sudah berkedip mata sama Suju. Awalnya Suju hanya berdiam. Tapi siapa bisa melawan dengan kecantikan segadis muda? Melihat kakinya yang panjang dan bodinya yang cantik, Suju tidak bisa bertahan. Hari itu, hanya Suju yang sendiri di rumah. Gadis itu datang. Bilang bahwa mau terima gajinya. Saat terima uang, gadis ini tidak lupa menyentuh tangan Suju. Akhirnya, Suju sudah buat kesalahan yang parah. Mereka berdua di kamar. Xiaoma sudah pulang dengan anaknya. Xiaoma yang pintar sudah mengikat sebuah helai kain di langit-langit. Sudah menemukan gadis itu. Suju tidak berani menghadapi Xiaoma. Dia mau bersembunyi. Tepat saat ini adiknya carinya. Dan kasihnya surat wasiat dari suhu mereka. Di dalamnya, kata suhunya, aku tahu aku akan kembali. Juga tahu bahwa kita akan bertemu lagi. Tapi saat aku berjumpamu lagi, aku mau tahu bagimu apa yang paling penting. Bagaimanapun menyesuaikan dengan 1000 kali nafsumu, kamu juga hanya menang 1 kali. Surat dari suhu membuat Suju berdiam. Dia kembali ke rumah. Mengemas barangnya di tengah malam. Dia meninggalkan istri dan anaknya untuk ditahbiskan. Tapi kali ini hanya Suju yang tahu.
Jawaban yang benar itulah pelarian. Xiao Ma juga bisa menebak. Xiao Ma mengejar Suju. Jika kamu memang menginginkan ajaran Buddha, seperti kamu pernah menginginkanku, jadi meninggalkanku, kamu akan jadi Buddha. Tapi jika hanya karena mau berlari, kamu tidak pernah jadi Buddha. Suju tampaknya sudah terbangun. Dia menangis dan minta bisa kembali sama Xiao Ma. Tapi hati Xiao Ma sudah dingin. Hanya melemparnya sebuah tas. Di dalam ada sebuah wadah. Ini wadah makanan yang disiapkan Xiao Ma saat Suju pergi jauh. Tapi inilah terakhir kalinya. Xiao Ma memahami dengan jelas. Tidak akan ada seorang ibu yang bisa meninggalkan anaknya. Tapi pria bisa membuang semuanya. Suju membawa penderitaannya dan meninggalkan Xiao Ma. Di jalan dia lagi melihat batu itu. Bagaimana bisa menjaga sebuah tetesan air biar tidak dikeringkan? Suju membalikkan batu ini. Itulah membawa tetesan air itu ke laut. Ternyata, Xiao Ma seorang yang paling terang. Xiao Ma tahu bahwa suaminya salah. Juga biarkannya mencoba. Saat Suju ditendang keluar oleh Do He, Xiao Ma sudah merawat lukanya. Saat Suju mau ditabiskan lagi, Xiao Ma juga mendukungnya untuk mencoba. Hanya mengalami kehilangan, baru menghormati keluarga.